Selamat Sabat anak-anak, berita misi Sabat ke-8 triwulan 4 tahun 2024 berjudul Tanda, Pendakian, dan Tuhan. Diceritakan oleh Kesia dari Alaska. Kesia yang berusia 10 tahun sangat menikmati musim panas di desa asalnya, Tokia, Alaska. Tidak ada kegiatan sekolah dan dia bisa bermain seharian di luar rumah. Dia senang sekali bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Mereka bermain permainan kartu, peta umpet, dan memanjat sesuatu. Suatu hari, Josephine datang dengan sebuah undangan. Josephine adalah seorang wanita muda yang baik hati, yang disayangi oleh semua anak, termasuk Kesia. Josephine bertanya, "Apakah kamu mau pergi ke perkemahan pelatihan Alkitab?" Kesia belum pernah mendengar tentang perkemahan pelatihan Alkitab, dan dia bertanya apa itu. Josephine mengatakan bahwa itu adalah nama lain dari sekolah Alkitab liburan dan sangat menyenangkan. Kesia tidak ingin mengecewakan Josephine, tetapi ia tidak ingin pergi. Saat itu musim panas, dan ia ingin tetap berada di luar rumah supaya bisa bermain tak, peta umpet, dan memanjat. Jadi, ia tidak pergi ke perkemahan pelatihan Alkitab saat acara itu dimulai. Tetapi saudara laki-laki dan perempuannya pergi, dan mereka menyukainya. Kakak perempuan Kesia berkata kepadanya, "Awalnya saya mengira kegiatan ini membosankan, tetapi ternyata sangat menyenangkan." Kakaknya berkata, "Ada banyak permainan yang menyenangkan dan makanannya enak." Ketika Kesia mendengar hal itu, ia berpikir, aku ingin ikut merasakan pengalaman yang menyenangkan." Kesia pergi ke perkemahan pelatihan Alkitab bersama kakak dan adiknya. Di sana, ia belajar banyak hal tentang Tuhan. Ia belajar bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7 dan bahwa Tuhan juga menghendaki manusia untuk beristirahat pada hari Sabat. Ia sangat senang mengetahui lebih banyak tentang Tuhan. Setelah kegiatan pelatihan Alkitab berakhir, Josephine mengajak Kesia untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Kesia tidak ingin mengecewakan Josephine, tetapi ia tidak mau pergi. Saat itu masih musim panas dan ia ingin tetap berada di luar untuk bermain tak, peta umpet, dan memanjat sesuatu. Tetapi kemudian Josephine memberitahu ibunya Kesia tentang pergi ke gereja pada hari Sabat. Sang ibu berkata kepada Kesia, "Menurut saya, ini adalah ide yang bagus. Saya ingin kamu pergi ke gereja pada hari Sabat." Kemudian saudara laki-laki dan perempuan Kesia juga mengundangnya untuk pergi bersama mereka ke gereja pada hari Sabat. Mereka mulai beribadah setelah mengikuti kegiatan perkemahan pelatihan Alkitab. Bagi Kesia, sepertinya semua orang ingin dia pergi ke gereja pada hari Sabat. Jadi ia pun pergi. Di gereja, ia belajar lebih banyak tentang Tuhan dan ia senang bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Pada musim panas berikutnya, ketika Kesia berusia 11 tahun, Josephine bercerita tentang perkemahan musim panas di mana anak-anak menikmati makanan lezat, mendapatkan teman baru, dan belajar lebih banyak tentang Tuhan. "Apakah kamu mau ikut?" Josephine bertanya. Tidak perlu ditanyakan dua kali kepada Kesia. Saat itu musim panas dan di perkemahan ia bisa bermain tak, peta umpet, dan memanjat. Dia juga ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Pada awalnya, Kesia tidak mengetahui banyak tentang Tuhan di Camp Polaris. Ia terlalu sibuk mencari makanan dan mencari teman baru. Ia sangat senang melihat Josephine menjadi pemimpin perkemahan. Saat perkemahan berlanjut, Kesia semakin mengenal Tuhan
saat ia menyanyikan lagu-lagu dan mendengarkan ceramah penyembahan di pagi dan sore hari. Tanpa ia sadari, minggu itu telah berakhir dan anak-anak berkemas untuk pulang ke rumah. Kesia merasa sedih untuk berpisah dengan teman-teman barunya. Tetapi kemudian seorang teman berbicara pada Kesia untuk datang kembali ke perkemahan tahun depan. Kesia berpikir, tahun depan? Saya tidak tahu bahwa ada tahun depan. Musim panas berikutnya ia datang lagi ke perkemahan dan ia terus datang lagi setiap tahun setelah itu. Saat berusia 16 tahun, ia menjadi lebih dari seorang peserta perkemahan. Ia menjadi seorang konselor dalam pelatihan, membantu para pemimpin perkemahan bekerja dengan anak-anak. Kesia mengatakan bahwa sulit untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang dewasa di perkemahan. Saya terbiasa dengan anak-anak, katanya. Tetapi saya mencoba untuk menjadi seorang pemimpin. Anak-anak, sebagian dari persembahan Sabat ke-13 sebelumnya telah membantu memperbaiki kamp Polaris dengan kabin-kabin baru serta toilet dan kamar mandi yang layak. Kesia dan anak-anak di kamp Polaris berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan persembahan Sabat ke-13. Anda dapat membantu anak-anak penduduk asli Alaska dengan memberikan persembahan Sabat ke-13 triwulan ini pada tanggal 28 Desember.